nak? Sehat? Sehat, Bu. Bagaimana dengan Ibu? Syukurlah anak-anakku sehat di hari ini ya. Saya juga hari ini dalam keadaan sehat. Nah, sebagai ucapan syukur sekaligus membuka pelajaran kita di hari ini, kita berdoa yang dipimpin oleh Golda. Baik, Bu. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kembali kami mengucapkan puji dan syukur ya Bapak, karena Kau masih memberkati kami hingga pada saat ini. Ya Bapak, sebentar lagi kami akan memulai proses pelajaran kami, kiranya Kau memberkati kami, agar kami dapat menerima pelajaran dari ibu guru kami dengan baik. Ya Bapak, dari atas segala permohonan kami banyak berbuat dosa, kiranya Kau menghapuskannya, agar cinta dan kasih yang Kau berikan kepada kami tidak terhalang. Terpujilah namamu, kekal untuk selamanya. Amin. Terima kasih untuk Golda Teresia Simarmata sudah memimpin doa di siang hari ini. Nah, sekarang Ibu memantau kehadiran anak-anakku di sini dari layar Ibu lihat. Iya, 2 orang lagi belum hadir ya, Angelica dan Angelina. Mungkin mereka itu ada gangguan jaringan. Semoga nanti mereka segera bisa join ya, Nak ya. Sekarang Ibu mau menampilkan sama kalian, Nak, sebuah gambar. Coba diperhatikan ya gambarnya. Kira-kira ini gambar dari siapa, Nak? Ibu Kartini, Bu. Iya, betul sekali anak-anakku. Ini adalah Ibu Raden Ajeng Kartini. Jadi, beliau pernah mencetuskan semboyan, habis gelap, terbitlah terang. Jadi, saya harapkan anak-anakku supaya bisa menjadi terang, walaupun dalam keadaan pandemik sekarang ini. Ya, terang di dalam keluarga, terang di dalam masyarakat, maupun negara kita. Oke. Nah, di antara anak-anakku, masih adakah yang mengingat materi kita sebelumnya? Tentang apa coba? Komponen darah, Bu. Ya, betul sekali anak-anakku. Kita sudah mempelajari komponen-komponen darah. Apa saja komponen-komponen darah itu, Nak? Plasma darah, Bu. Betul sekali anak-anakku semuanya ya. Berarti masih mengingat materi yang sebelumnya. Nah, di hari ini kita mempelajari tentang alat-alat peredaran darah manusia. Nah, di saat nanti kita mempelajari tentang alat-alat peredaran darah manusia ini, saya harapkan kerjasama dari semua anak-anakku, ya, saling bekerja sama, saling berdiskusi, dan bisa menghargai pendapat dari temannya. Jadi di sini Ibu akan share di mana kompetensi dasar, indikator, serta tujuan pembelajaran yang harus kita capai dari materi alat-alat peredaran darah. Nah, di mana kompetensi dasarnya adalah 36, menganalisa hubungan antara struktur jaringan penyusun organ pada sistem sirkulasi dalam kaitannya dengan bioproses dan gangguan fungsi yang dapat terjadi pada sistem sirkulasi manusia. Dan yang menjadi indikator pencapaian kompetensi yaitu 363, menjelaskan struktur dan fungsi alat-alat peredaran darah manusia, serta 364, menganalisis informasi tentang alat-alat peredaran darah manusia berupa jantung, jenis-jenis pembuluh darah, dan peranannya. Dan yang menjadi tujuan pembelajaran kita di hari ini, yaitu melalui kegiatan pembelajaran daring dengan pendekatan saintifik menggunakan model pembelajaran discovery learning, peserta didik dapat menjelaskan struktur dan fungsi alat-alat peredaran darah, serta menganalisis informasi tentang alat-alat peredaran darah manusia berupa jantung, jenis-jenis pembuluh darah, dan peranannya. Dengan menumbuhkan sikap kerjasama, tanggung jawab, rasa ingin tahu, disiplin dengan baik. Nah, supaya ini semuanya bisa tercapai, maka anak-anakku saya bagi menjadi 4 kelompok. Kelompok 1 yaitu Inike, Angelina, Adelia Silalahi, dan Cindy. Kelompok 2, Anastasia, Marianti, Dahlia, dan Meriana. Serta kelompok 3, Golda, Priliana, Yesa, dan Susi. Kemudian kelompok 4, Febriani, Angelika, Adelia Simbolon, dan Nanda. Nah, supaya nanti ini semua bisa tercapai, saya tanya dulu anak-anakku. Apakah materi yang sudah Ibu bagi melalui WA Group sudah di-download, Nak? Sudah, Bu. Ya, sudah dibaca, berarti nanti saya harapkan anak-anakku dalam mengerjakan LKPD yang sudah Ibu bagi secara asinkronus, semakin lancar dan hasilnya baik sekali. Ya, untuk itu, coba dulu diperhatikan gambar yang Ibu tayangkan berikut ini. Kira-kira ini gambar dari apa, Nak? Gambar jantung dan pembuluh darah. Pembuluh darah. Iya, betul sekali anak-anakku. Ini adalah gambar dari jantung dan pembuluh darah. Berarti memang betul sekali anak-anakku sudah belajar ya semalam ya. Berarti sudah mempelajari modul sehingga tahu ini adalah rangkaian jantung dan pembuluh darah. Nah, di antara anak-anakku siapa yang bisa membuat pertanyaan dari gambar ini? Ibu dari kelompok 1. Ya, silahkan Cindy. Saya ingin menanyakan, Bu, mengapa salurannya itu ada yang berwarna merah dan biru, Bu? Terima kasih, Bu.
Terima kasih untuk Cindy Margareta ya, pertanyaannya sangat bagus. Kenapa ini salurannya ada yang berwarna biru dan ada yang berwarna merah? Nah, yang selanjutnya ada lagi yang mau bertanya, Nak? Tidak ada lagi ya? Oke, kalau tidak ada lagi, siapa yang ingin mencoba menjawab dari pertanyaan-pertanyaan temannya, Nak? Golda, Bu. Ya, silakan, Nak Golda. Saya mau mencoba menjawab pertanyaan dari Cindy, Bu. Menurut saya, dari yang sudah kita pelajari kemarin mengenai komponen darah, darah itu berwarna merah karena adanya zat besi dalam hemoglobin yang mengikat oksigen. Jika oksigennya banyak diikat, maka darahnya berwarna merah terang. Karena darahnya merah terang, karena warnanya merah terang, maka pembuluhnya juga berwarna merah. Sedangkan kalau oksigennya diikat semakin sedikit, maka salurannya atau pembuluh darahnya menjadi berwarna merah gelap ataupun kebiru-biruan. Sekian, Bu. Iya, bagus sekali, Nak Golda ya. Berarti masih mengingat materi sebelumnya. Jadi supaya kita dan anak-anakku tahu bahwa jawaban temannya itu sudah betul atau tidak, maka sekarang Ibu minta kalian itu, Nak, mengerjakan LKPD dalam kelompok masing-masing, dalam breakout room masing-masing. Silahkan, Nak. Ya, halo kelompok 1. Bagaimana? Adakah menemukan kesulitan atau miskonsepsi? Ada, Bu. Ya, silakan Mbak Cindy. Kami mau bertanya, Bu, apakah untuk bagian A ini, untuk nomor 2-nya bisa kami jawab menggunakan nama biologinya, Bu? Kalau di gambar nomor 1, kan Bu, di situ dibuat bahasa Indonesianya. Jadi kami buat bahasa biologinya agar kami semakin tambah pembenarannya, Bu. Ya, boleh ya Mbak Cindy ya. Kelompok 1 bisa ya. Bisa dibuat bahasa Indonesianya, bisa dibuat nama ilmiahnya. Memang betul sekali ya, biar bertambah perbendaharaan katanya, boleh aja. Kena ya? Silahkan dilanjutkan, Nak, untuk diskusinya. Ibu akan ke kelompok 2 dulu ya, Nak, ya. Baik, Bu. Itu kan, pembuluh arteri itu disebut juga pembuluh darah besar. Nah, di pembuluh vena ini ada lagi kayak semacam jaringan apa kayak gitu kan, itulah kapiler darah, itulah kan kecil-kecil nanti itu. Nah, jumlahnya itu juga banyak. Nah, terus kan ada lagi 2 peredaran darah besar, peredaran darah kecil. Ya kayak mana namanya peredaran darah besar? Pasti kan besar apanya itu cakupannya itu, berarti itu ke seluruh tubuh. Sementara peredaran darah kecil itu kecil cakupannya cuma sampai ke paru-paru. Nah, gimana lagi pendapat kalian tentang kayak peredaran darah kayak gitu? Kayak misalnya kelompok 2, ada kesulitan atau miskonsepsi? Untuk saat ini tidak ada, Bu, kesulitan, tetapi kami kelompok 3 ingin bertanya, Bu. Ya, silakan Nak Anastasia Lubis. Untuk bagian A nomor 3-nya, diminta nama klep atau katupnya, Bu. Apakah sama mitral dan biskupidalnya, Bu? Oke, terima kasih ya. Jadi kalau yang di LKPD itu kan, Nak, ya, klep dibuat di situ. Nah, itu sama aja dengan katup ya. Nah, terus yang selanjutnya tadi, apakah sama bikuspid sama mitral? Ya, itu sama ya, Nak, ya. Jadi bisa nanti kalian cantumkan di sana, misalnya valvula bicuspidalis atau valvula mitral, boleh aja, ya, Nak, ya. Oke, ada lagi yang mau ditanya, Nak? Tidak ada, Bu. Ya, selamat jumpa di ruang utama ya. Ini udah semua di dalam? Sudah, Ibu. Sudah ya. Oke. Nah, sebelum kita lanjutkan presentasi, maka anak-anakku saya harapkan mengirimkan LKPD yang sudah dikerjakan yang per kelompok tadi ke GCR ya, Nak ya. Karena itu Ibu anggap sebagai nilai keterampilannya. Baik, Bu. Sudah, Bu. Kalau sudah selesai, jadi untuk sekarang saya persilahkan kelompok 1. Baik, selamat siang Ibu Guru dan teman-teman. Terima kasih atas kesempatannya. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami. Anatomi jantung manusia, arteri pulmonalis, serambi kiri, katup mitral, katup aorta, ventricle sinister, arteri koroner, otot papiler, ventricle dexter, pembuluh darah balik kafak bawah, atrium dexter, katup tricuspidalis, katup pulmoner, vena superior, dan vena pulmonalis. Ruangan jantung manusia ada 4, yaitu yang pertama atrium dexter, yang kedua ventricle dexter, yang ketiga atrium sinister, yang keempat yaitu ventricle sinister. Yang ketiga, klep pada jantung ada 4, yaitu yang pertama katup tricuspidalis, yang kedua katup bicuspidalis atau mitral, yang ketiga katup aorta, yang keempat katup pulmonalis. Sekianlah presentasi dari kelompok kami. Jika ada Ibu Guru ataupun teman-teman kami yang ingin memberikan saran ataupun pertanyaan kepada kelompok kami persilahkan. Ya, terima kasih untuk kelompok 1. Sekarang saya berikan kesempatan untuk kelompok lainnya memberikan saran, tanggapan, maupun pertanyaan. Silahkan, Nak. Kami dari kelompok 4 ingin bertanya, apakah perbedaan antara vena cava superior dengan vena cava inferior?
Terima kasih untuk Febriani Nadia ya dengan pertanyaannya yang sangat bagus. Ya, silakan kelompok 1 untuk memberikan jawaban dari pertanyaan Febriani. Baik, saya Delia dari kelompok 1 akan menjawab. Perbedaan vena cava superior dan vena cava inferior yaitu vena cava superior adalah vena besar yang membawa darah terdioksigenasi ke atrium kanan jantung dari bagian atas tubuh, termasuk leher, kepala, dan tungkai atas. Ini dimulai di atas jantung. Vena cava superior dibentuk oleh konvergasi vena brachiocephalika yang membawa darah dari tungkai atas kepala dan leher, dan vena azygous yang membawa darah dari daerah dada. Vena cava inferior adalah vena terbesar dalam tubuh yang membawa darah terdioksigenasi dari bagian bawah tubuh ke atrium kanan jantung. Ini terletak posterior di kerongga perut dan berjalan ke jantung sebelah aorta perut. Demikian yang bisa kelompok. Ya, terima kasih untuk Adelia Silalahi dari kelompok 1 yang sudah menjawab. Bagaimana dengan Febriani Nadia atas jawaban dari Adelia? Sudah, Bu. Kami menerimanya, Bu. Oke, seperti itu dia ya, Nak ya. Saya persilahkan kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami. Cara kerja jantung. Yang pertama, darah dari paru-paru menuju ke atrium sinester melalui vena pulmonalis. Yang kedua, saat atrium kiri berkontraksi, maka darah akan menuju ke ventricle sinester. Yang ketiga, ketika ventricle sinester berkontraksi, maka darah akan menuju ke aorta yang kaya akan oksigen dan dialirkan ke tubuh. Yang keempat, darah yang kaya akan karbon dioksida akan masuk ke jantung bagian atrium ductor. Yang kelima, ketika ventricle kanan berkontraksi, maka darah akan menuju ke paru-paru melalui arteri pulmonalis. Terima kasih untuk kelompok 2 sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Sekarang saya berikan kesempatan untuk kelompok lainnya untuk memberikan saran, tanggapan, maupun pertanyaan. Silahkan, Mak. Saya Bu Yesa Tarigan. Oke, untuk Yesa Tarigan, silahkan, Mak. Saya mau bertanya, bagaimana keadaan ventricle sinister maupun bagian lainnya jika jantung mengalami sistol? Terima kasih. Bagus ya, pertanyaan dari Yesa Tarigan. Nah, untuk kelompok 2, silahkan dijawab, Nak. Untuk pertanyaan kelompok 3, yaitu dari Saudara Yesa, kami akan mencoba menjawab pertanyaannya. Tekanan darah yang normal berada pada kisaran 120/80 mm hidragirum atau mm merkuri. Angka 120 merupakan sistol, dan angka 80 adalah diastol. Jadi ketika jantung berkontraksi maka disebut sistol, dan ketika relaksasi disebut diastol. Dalam arti sistol memasuk darah ke seluruh tubuh, sedangkan diastol memasuk darah ke jantung dengan cara mengisi arteri koroner. Demikian jawaban dari kami. Apakah Saudara Yesa dapat menerimanya? Terima kasih jawaban dari kelompok 2, saya sudah memahaminya. Iya, bagus sekali ya Yesa. Nah, untuk kelompok lainnya, ada lagi yang mau bertanya ke kelompok 2. Ya, berarti sudah jelas ya. Nah, sekarang kita lanjut untuk kelompok 3. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami, kelompok 3. Berikut adalah hasil diskusi kami. Bagian pertama. Pembuluh berwarna merah yang aliran darahnya berasal dari jantung disebut pembuluh arteri. Yang menghubungkan pembuluh berwarna merah dan biru adalah pembuluh kapiler, dan pembuluh yang berwarna biru yang aliran darahnya menuju ke jantung adalah pembuluh vena. Fungsi dari arteri adalah membawa darah yang kaya oksigen ke seluruh tubuh kecuali arteri pulmonalis. Fungsi dari vena adalah membawa darah yang kaya karbon dioksida dari seluruh tubuh ke jantung kecuali vena pulmonalis. 2. Lengkapilah tabel perbedaan arteri dan vena. Yang pertama, dinding, arteri tebal, elastis, vena tipis, kaku. Yang kedua, arah aliran, arteri ke seluruh tubuh kecuali arteri pulmonalis, vena ke jantung kecuali vena pulmonalis. Yang ketiga, tekanan, arteri kuat, vena lemah. Yang keempat, darah di dalamnya, arteri kaya oksigen kecuali arteri pulmonalis, vena kaya karbon dioksida kecuali vena pulmonalis. Yang kelima, letak, arteri agak dalam dari permukaan kulit, vena dekat ke permukaan kulit. Yang keenam, klep, arteri satu pada pangkal, vena banyak di setiap pembuluh. Sekian hasil presentasi kelompok kami. Jika ada teman-teman yang ingin memberikan saran ataupun pertanyaan, kami persilahkan. Baik Bu, terima kasih atas kesempatannya. Jadi saya ingin bertanya, apa saja yang terjadi dalam pembuluh darah? Terima kasih Bu. Ya, bagus sekali ya pertanyaan Adelia Simbolon dari kelompok 4. Silahkan kelompok 3. Terima kasih buat pertanyaan dari kelompok 4. Saya akan menjawabnya. Pembuluh darah kapiler atau pembuluh kapiler yang biasa disingkat kapiler
diambil dari bahasa lain Latin capillaris yang artinya pembuluh darah terkecil di tubuh berdiameter 5-10 mikrometer yang menghubungkan arteriola dan venola sehingga memungkinkan adanya pertukaran air, oksigen, karbon dioksida, serta nutrien dan zat kimia sampah antara darah dan jaringan di sekitarnya. Darah mengalir dari jantung ke arteri yang bercabang dan menyempit ke arteriola dan kemudian masih bercabang lagi menjadi kapiler. Setelah terjadinya percikan, kapiler bergabung dan melebar menjadi vena yang mengembalikan darah ke jantung. Dinding kapiler adalah endotel selapis tipis, sehingga gas dan molekul seperti oksigen, air, protein, dan lemak dapat mengalir melewatinya dengan dipengaruhi oleh gradien osmotik dan hidrostatik. Sekian jawaban yang bisa saya sampaikan. Ya, bagaimana dengan Adelia Simbolon? Apakah bisa menerima jawaban dari Yesa? Terima kasih atas jawabannya, saya sudah dapat menerimanya. Iya, bagus ya. Jadi kapiler darah itu, di situlah pertukaran nutrisi, karbon dioksida, oksigen, dan yang lainnya, ya. Karena kapiler itu, di situ titik letak daripada pertemuan vena dengan arteri. Jadi arteri tadi kan dia membawa oksigen dan nutrisi ke jaringan, iya kan? Jadi nanti vena membawa karbon dioksida dan sisa metabolisme lainnya ke dari jaringan ya. Jadi mereka berjumpa di kapiler. Seperti itu dia. Ya, mereka berjumpa nanti di kapiler. Sehingga nanti darahnya itu dibawa oleh vena menuju ke jantung sebelah kanan. Seperti itu. Oke, kalau tidak ada lagi berarti sudah paham ya mengenai pokok bahasan dari kelompok 3. Oke, maka sekarang saya persilahkan kelompok 4 untuk memberikan kesimpulan dari materi kita di hari ini. Dari kelompok 4 akan menyimpulkan materi pembelajaran kita hari ini. Alat peredaran darah manusia terdiri dari jantung dan pembuluh darah. Jantung terdiri dari 4 ruang, yaitu atrium dexter, ventricle dexter, atrium sinister, dan ventricle sinister. Dalam jantung terdiri dari 4 katup, yaitu tricuspid, katup bifid, katup aorta, dan katup pulmonalis. Pembuluh darah manusia terdiri dari 3, yaitu vena, arteri, dan kapiler darah. Di mana arteri membawa darah yang kaya oksigen, kecuali arteri pulmonalis, dan vena membawa darah yang kaya akan karbon dioksida, kecuali vena pulmonalis, serta kapiler sebagai tempat pertukaran darah yang kaya akan oksigen dan karbon dioksida. Sekian kesimpulan yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk kelompok 4 sudah memberikan kesimpulan dari materi kita di hari ini ya. Nah, di sini Ibu akan share ya video mengenai alat-alat peredaran darah manusia. Nah, mungkin anak-anakku bertanya-tanya, apa yang menyebabkan jantung anak-anakku itu ya berdetak seperti itu? Jadi jantung kita itu berdetak sekitar 100.000 kali ya dalam sehari. Dan dia itu memompa darah sekitar 2 galon ya, 2.000 galon dalam sehari. Jadi nanti jantung memompa darah ke seluruh tubuh dan nanti darah dialirkan melalui pembuluh darah ya. Jadi di sini jantung kita itu tidak lebih besar dari kepalan tangan kita dan dia berada di rongga dada sebelah kiri. Nah, pembuluh darah manusia meliputi arteri, kemudian vena, ini yang berwarna biru, kemudian ada kapiler. Nah, di situ ada merah dan biru ya, itu yang menghubungkan antara vena dan arterinya, gitu. Jadi ini merupakan sistem pemompa dalam tubuh manusia, sehingga nanti nutrisi dan oksigen itu bisa sampai ke setiap jaringan. Nah, jantung manusia terdiri dari 4 ruang ya nak ya. Pertama adalah atrium kanan, kemudian yang kedua atrium kiri, yang ketiga ventrikel kanan, dan yang keempat adalah ventrikel kiri. Nah, jantung kita juga terdiri dari 4 katup, yaitu yang pertama katup tricuspid, katup mitral atau yang kita sebut tadi bicuspid, katup aortik, katup aorta, kemudian katup pulmonik, yaitu katup pulmonalis. Nah, di mana katup ini merupakan katup satu arah, ya. Jadi, tujuan dari katup tersebut supaya nanti darah tidak balik ke tempat semula.
Nah, kemudian yang selanjutnya cara kerja dari jantung, ya. Jadi darah yang kaya oksigen yang ada di paru-paru akan dibawa oleh vena pulmonalis ke bagian jantung ya, yaitu di atrium kiri. Jadi ketika nanti darah masuk, atrium kiri itu dalam keadaan relaksasi, maka darahnya bisa masuk gitu. Kemudian setelah itu nanti akan masuk ke ventrikel kiri. Jadi ini masih dalam keadaan relaksasi ya, Nak ya. Nah, kemudian nanti dia akan mulai menekan ke area yaitu katup aortik ya. Kemudian nanti ventrikel kirinya ini akan mengalami kontraksi sehingga darahnya itu terpompa ke seluruh tubuh kecuali paru-paru. Nah, seperti itu ya. Makanya nanti ventrikel kiri itu dia lebih tebal. Kemudian nanti darah yang dipompa ke seluruh tubuh itu akan dibawa oleh pembuluh darah arteri, kemudian ke cabang-cabangnya yang disebut dengan arteriola, hingga sampai ke kapiler darah ya. Kemudian nanti masuk ke dalam jaringan. Yang dari vena nanti akan dibawa darah yang mengandung karbon dioksida, nanti akan masuk ke jantung bagian kanan ya. Nanti akan dibawa oleh vena cava. Seperti yang kita bilang tadi, vena cava ada dua, superior dan inferior. Ya. Oke. Nah, yang selanjutnya, jika nanti sudah masuk ke dalam atrium kanan, kemudian masuk ke ventrikel kanan melalui katup satu arah, yaitu katup tricuspidalis, ya Nak ya, seperti yang sudah kita bahas tadi. Jadi melalui katup tricuspidalis, nanti masuk ke ventrikel kanan. Kemudian ventrikel kanan ini akan mengalami kontraksi. Nah, setelah itu, nanti akan dibawa darahnya ke paru-paru oleh arteri pulmonalis. Kemudian di paru-paru kan ada alveolus, jadi di sana terjadilah difusi gas. Jadi CO2 tadi dilepas, sehingga nanti oksigen yang terikat dibawa lagi ke jantung bagian kiri. Jadi seperti itulah cara dari jantung untuk bekerja. Seperti itu ya Nak ya. Bagaimana anak-anakku, apakah sudah semakin paham dengan materi kita di hari ini mengenai alat-alat peredaran darah? Sudah, Bu. Sudah ya? Oke, kalau memang sudah semakin paham, coba dulu anak-anakku melihat contoh soal berikut ini. Kira-kira nomor 1 jawabannya apa, Nak? Katup. Iya, bagus sekali anak-anakku. Berarti sangat memahami materi di hari ini. Darah yang mengalir dalam vena tidak dapat mengalir ke bagian sebelumnya karena sepanjang vena terdapat katup. Ya. Terus yang nomor 2, jawabannya apa kira-kira, Nak? Alveolat. Betul sekali anak-anakku ya, semuanya nilai 100 ya. Katup yang menghubungkan antara serambi kiri dengan bilik kiri adalah valvula bicuspidalis. Oke, karena anak-anakku sudah sangat mengerti, maka sekarang Ibu memberikan tugas untuk anak-anakku. Silahkan dikerjakan soal pilihan berganda yang ada di modul ya, Nak ya. Silahkan dikerjakan. Kemudian nanti hasilnya itu dikirim ke GCR ya. Kemudian perlu diingat ya anak-anak, minggu depan atau untuk pertemuan selanjutnya, kita membahas materi yaitu kelainan dan teknologi pada sistem peredaran darah manusia. Nah, untuk itu saya harapkan anak-anakku semuanya sebelum kita mempelajari ini, anak-anakku sudah membacanya. Ya, Nak ya? Bisa? Baik, Bu. Ya, Baik, Bu. sekali ya. Oke, jadi Ibu memberikan apresiasi ya untuk anak-anakku yang sangat aktif di hari ini adalah kelompok 2. Ya, kita berikan aplaus untuk kelompok 2. Iya, yang paling aktif yang nomor 2 tadi kelompok 4. Kita berikan aplaus untuk kelompok 4. Oke, untuk kelompok 1 dan kelompok 3 tadi keaktifannya Ibu lihat sama ya. Untuk itu tetap kita berikan aplaus untuk kelompok 1 dan kelompok 3 supaya meningkatkan keaktifannya lagi. Iya. Oke, jadi demikianlah dulu pertemuan kita di hari ini. Kita tutup dengan doa yang dipimpin oleh Dahlia. Bapa di surga, Bapa yang kami kenal dalam anak-Mu Yesus Kristus, makasih Tuhan atas segala kasih karunia-Mu kepada kami. Ya Tuhan, sekarang kami sudah selesai menerima pembelajaran dari Bapak Ibu guru kami. Engkau berilah kepada mereka, Bapak Ibu guru kami, kesehatan agar dapat membimbing kami anak-anaknya ke jalan yang benar. Menyedot serta perbuatan Engkau ampuni ya Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih sama Dahlia karena sudah memimpin doa penutup di hari ini. Jadi demikianlah dulu pertemuan kita di hari ini. Anak-anakku sudah bisa live ya Nak ya. Silakan.